Ya udah, ya sudah, saya lanjutkan saja ya. Nggak ada, ya udah. Ini nih yang ada di screennya nih, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia dalam bisnis. Nah, itu yang akan saya jelaskan. Intinya tentang sumber daya manusia sih. Oke, oke, saya lanjutkan ya. Yang pertama kita bahas tentang organisasi bisnis. Apa yang dimaksud dengan organisasi bisnis? Organisasi bisnis itu adalah sebuah entitas sosial. Ya, mungkin pengelolaan tenaga kerja itu hampir sama-sama. Coba dibuka aja tentang itu. Yang jelas ini tentang sumber daya manusia. Jadi, saya rasa itu ada hubungannya dengan itu. Coba jadi buka. Ya, coba dibaca tentang itu. Nah, jadi saya lanjutkan lagi ya. Organisasi bisnis itu adalah sebuah entitas sosial dan diarahkan oleh tujuan, memiliki struktur dan sistem aktivitas yang terkoordinasi, terhubung oleh lingkungan eksternal dan internal, terdiri dari manusia, orang-orang, dan hubungan di antaranya. Jadi yang namanya organisasi itu harus punya tujuan. Kalau udah punya tujuan, berarti harus punya visi dan misi. Kemudian tujuan ini harus disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal. Nah, gitu. Dan semuanya harus terkoordinasi. Dan organisasi ini bisa digolongkan menjadi 3 berdasarkan jumlah pegawainya atau tujuan organisasinya atau produk yang dihasilkan. Jadi organisasi itu bisa digolongkan melalui kalau apakah banyak atau sedikit pegawainya, atau kalau misalnya kayak koperasi kan pasti pegawainya lebih sedikit dibandingkan PT. Kemudian tujuannya kayak mungkin ada yang organisasi nirlaba yang ingin mensejahterakan, sedangkan kalau PT berorientasi laba. Kemudian produk yang dihasilkan juga beda, misalkan KUD itu hanya menjual susu sapi, sedangkan koperasi bahan-bahan pokok jualnya beras, kan beda kan. Jadi itu penggolongan organisasi. Kemudian organisasi menyatukan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi intinya harus sebuah organisasi itu harus punya tujuan dan harus dicapai. Kemudian organisasi memproduksi barang dan jasa yang diinginkan pelanggan dengan harga bersaing. Jadi organisasi akan selalu memproduksi barang dan jasa dengan gimana caranya biar semakin murah kayak gitu. Nah, itu disebut sebagai organisasi. Kemudian organisasi akan selalu mencari cara yang inovatif agar efisien. Jadi tujuan utamanya itu selalu efisiensi agar kinerja perusahaannya semakin maksimal. Kemudian organisasi sebagai sebuah open system, dalam arti organisasi itu berinteraksi dengan lingkungan luar agar dapat bertahan. Jadi kalau misalkan mungkin dulu itu rinso itu banyak, rinso deterjen itu bentuknya bubuk, tapi seiring berjalannya waktu orang itu gak suka rinso bubuk, sukanya rinso cair. Nah, itu kan berubah kan preferensinya seseorang. Nah, itu jadi kalau misalkan kita sebagai organisasi nggak peka terhadap perubahan pilihan konsumen, jadi itu namanya organisasi kita tuh nggak adaptif, dalam arti kita nggak menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi makanya organisasi yang baik itu harus sebagai sebuah open system, berinteraksi dengan lingkungan, mendapatkan input dari lingkungan dan juga menghasilkan output buat lingkungan juga gitu. Kemudian konfigurasi bentuk organisasi itu bisa melalui technical core, technical support, administrative support, dan juga manajemen. Nah, kemudian dimensi struktural itu terdiri dari elemen-elemen yang menjelaskan karakteristik internal sebuah organisasi. Sedangkan dimensi kontekstual menunjukkan karakteristik organisasi secara keseluruhan. Kalau struktural lebih menekankan pada internal, hal-hal internal dalam organisasi. Kalau kontekstual itu lebih menyeluruh, bukan hanya aspek internal saja, dan bisa dilihat dari segi ukuran, teknologi, lingkungan, tujuan dan strategi serta budaya. Di sini saya punya gambar untuk lebih gampang dipahaminya dulu. Ini tentang yang, tapi gambarnya agak ngeblur.
yang tentang dimensi struktural ada di modul kok seharusnya. Jadi kalau misalkan pertanyaan utamanya sampai sejauh mana setiap aktivitas dibagi-bagi lagi ke dalam pekerjaan yang terpisah, itu disebut sebagai work specialization. Sedangkan kalau berdasarkan apa beberapa pekerjaan dimasukkan ke dalam satu kelompok, itu dijawab dengan departmentalization. Kepada siapa seseorang atau sebuah kelompok melapor, itu masuk sebagai chain of command. Jadi kayak misalkan atasan saya ini siapa, bawahan saya ini siapa, itu dijelaskan melalui chain of command atau rantai komando. Kemudian beberapa banyak individu yang dapat diarahkan atau diawasi secara efisien dan efektif, itu span of control. Jadi satu orang itu nggak bisa terlalu banyak mengatur orang atau terlalu sedikit mengatur orang. Jadi ada nilai maksimum atau nilai efektif dari kalau satu orang itu biar bisa efektif mengendalikan anak buah, itu berarti seharusnya anak buahnya sebanyak apa. Itu yang dimaksud dengan span of control. Cenderung kemanakah bentuk otoritas pengambilan keputusan organisasi, itu adalah centralization atau decentralization. Kalau centralization itu maksudnya semua keputusan harus dipegang oleh manajemen puncak. Tapi kalau misalkan decentralization, manajer tingkat bawah pun boleh mengambil keputusan itu. Kemudian sampai sejauh mana organisasi menerapkan aturan dan regulasi untuk mengarahkan pegawai dan manajer, itu yang dimaksud dengan formalization. Apakah pekerja bawah tetap boleh memberikan usul atau tidak, itu masuk ke formalization. Kemudian struktur itu memang struktur organisasinya sangat mudah. Jadi top manager dibawahi oleh beberapa manajer gitu. Kemudian kalau fungsional biasanya misalkan manajer puncak, kemudian ada manajer keuangan, ada manajer manusia, manajer operasi gitu, sesuai dengan fungsi-fungsinya. Kemudian ada juga struktur organisasi yang divisional, misalkan ada divisi A, divisi B, divisi C gitu. Jadi tiap divisi ini tugasnya beda-beda. Ada juga yang geografikal. Misalkan struktur organisasinya dibagi menjadikan cabang-cabang, misalkan cabang di Asia, ada juga, atau cabang di Eropa, cabang di Amerika, atau mungkin cabang di Indonesia. Nah, gitu. Jadi struktur organisasinya dibagi menjadi daerah-daerah pabrik itu berada. Kemudian ada yang matriks. Kalau matriks ini biasanya digabung-gabung. Jadi kayak misalkan pekerjaan A atau misalkan produk A itu dia punya sendiri manajer keuangan, punya sendiri, kemudian ada juga manajer operasi sendiri, kemudian kalau produk B itu punya sendiri gitu. Jadi tiap pekerjaan itu beda-beda. Kalau horizontal itu lebih ke menekankan cenderung untuk melebar, jadi struktur organisasinya itu melebar, banyak banyak divisinya, bukan banyak rentangnya ke bawah, itu cenderung sedikit. Kalau modular itu lebih ke gimana ya, dia lebih ke sedikit fleksibel, dalam arti dia nggak tetap nggak tetap struktur organisasinya. Kalau hybrid itu kadang kita bisa pakai divisional, struktur organisasi divisional, kadang kita pakai yang horizontal, kadang kita pakai geografikal, tergantung dari kondisi lingkungannya. Kalau misalkan sekarang lagi misalkan lingkungannya stabil, mungkin cenderung untuk menggunakan divisional. Tapi kalau nanti lingkungannya tidak stabil karena mungkin kurs atau mata uangnya nggak stabil gitu, dia merasa bahwa kita harus berpusat di satu negara saja operasinya, maka menggunakan geografikal. Kalau hybrid itu struktur organisasinya berubah-ubah disesuaikan dengan lingkungan. Nah, sebenarnya apa sih struktur organisasi itu? Struktur organisasi adalah bagian khusus dari hubungan antara kegiatan usaha dan sumber daya yang ada di dalam organisasi, disertai tugas-tugas yang mereka jalankan. Nah, sebenarnya struktur organisasi itu ada yang formal dan informal. Tapi kalau dipakai di perusahaan, jelas struktur organisasinya selalu formal. Nah, komponen intinya dari struktur organisasi itu adalah menjelaskan formal reporting relationship. Jadi misalkan menjelaskan
bos saya ini siapa gitu lah, atau grouping together task, terus yang satu divisi dengan saya ini siapa aja, yang selevel dengan saya ini siapa aja, dan